Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sering mendengarkan ataupun kita mengetahui tentang Al-Quran. Yakni ketika kita mendengarkan kata Al-Quran, maka kita terbayang kepada bacaan-bacaan dalam bahasa Arab, yaitu kalamullah yang diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Namun berbeda pandangan, yakni persepsi-persepsi secara khusus yang dibahas oleh ulama fiqh ketika diitlaqkan kepada kata Al-Quran tersebut. Maka di sini kita akan coba membahas tentang itlaq Al-Quran di sisi ulama fiqh. Di sini kita akan membacakan sebuah ibarat yang dinukilkan oleh Muhsyi Al-Jamal di dalam kitabnya Hasyiah Jamal. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi far'un yutlaqul Qur'anu ala arba'ati umurin. Diitlaqkan Al-Quran atas 4 perkara. Yutlaqu ala al-nuqushi wa huwa al-muradu fi hadzal bab. Ada diitlaqkan Al-Quran ini atas tulisan ataupun ukiran. Wahwa, maka maksud tulisan ini itu yang dimaksud pada bab tentang menanggung Al-Quran. Maknanya sesuatu yang dituliskan Al-Quran maka oleh orang yang berhadas tidak boleh menanggungnya ataupun memikulnya, bahasa sederhananya. Maka diitlaqkan Al-Quran di atas tulisan ini, yaitu maksud daripada pada bab tentang menanggung Al-Quran. Wa yutlaqu ala lafdi wa huwa al-muradu biqaulihim fi babil ghusli wa tahillu azkaruhu la biqasdil Quran. Kemudian oleh ulama juga mengitlaqkan Al-Quran kepada lafaz. Dan ketika diitlaqkan Al-Quran kepada lafaz ini adalah dimaksudkan oleh ulama yaitu pada bab mandi. Yakni boleh membaca Al-Quran ataupun berzikir dengan Al-Quran tapi tidak berqasad Al-Quran. Wa yutlaqul 'ala al-ma'na al-qa'imi bis-sadri. Kemudian ada juga yang dimaksudkan dengan Al-Quran adalah makna yang berdiri yang sudah tetap di dalam dada. Wa huwal muradu biqaulihim, dan ini yang dimaksudkan dengan perkataan mereka itu para ulama fi babil jamaah, pada bab jamaah. Wa taqdimul afqahi 'alal aqra'i, yakni mendahulukan orang yang lebih paham maknanya daripada orang di atas orang yang lebih qari. Maka ketika diitlaqkan makna Al-Quran di atas makna yang sudah menetap di dalam dada, yaitu terkhusus pada bab jamaah, yakni kepada orang-orang yang lebih paham makna ketimbang daripada orang yang lebih qari. Wa yutlaqul 'alal ma'na qaimi bi zatillahi ta'ala. Kemudian ada juga diitlaqkan akan Al-Quran di atas makna yang berdiri pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kullul itlaqi sahihatun, dan tiap-tiap itlaq tersebut itu merupakan itlaq yang sahih. Yakni tidak ada perbedaan, ada yang dibolehkan ataupun maksudnya itu adalah itlaq yang sahih. Kemudian oleh Imam Al-Jamal menukilkan kembali tentang faedah yang faedah ini bersumber daripada Imam Ar-Ramli tentang bagaimanakah hukum menulis Al-Quran dalam selain bahasa Arab.
Faidatun su'ila Syihabul Ramli hal tuhramu kitabatul Qur'anil azizi biqalamil hindi aw ghairihi. Bolehkah, adapun suatu hari Imam Ramli ditanyakan, adakah haram menuliskan Al-Quran dengan gaya bahasa selain bahasa Arab? Fa'ajaba bi'annahu la yahrumu li'annaha dallatun ala lafdihil azizi. Maka oleh beliau menjawab, tidak haram karena huruf yang ditulis itu menunjukkan kepada lafaz yang mulia. Yakni misalnya kalimat Yasin dituliskan dalam bahasa Indonesia ya SIC mati ensin Yasin. Penulisannya demikian, adakah haram? Maka oleh Imam Ramli menjawab tidak haram karena lafaz yang ditulis tersebut menunjukkan kepada lafaz dalam bahasa Arab yaitu Yasin. Walaysa fiha taghyirun lahu, dan tiada pada penulisan tersebut, yakni Yasin dalam bahasa Indonesia ini terdapat perubahan kepada makna Yasin di dalam bahasa Arab. Bi khilafis tarjamatihi, dengan kebalikan daripada terjemahnya Al-Quran, bi ghairil arabiyyah, dengan bukan bahasa Arab. Di annaha fiha taghyiran, karena bahwa sungguhnya menuliskan terjemah Al-Quran dengan bukan bahasa Arab, bukan dengan bahasa Arab, itu merubah Al-Quran. Maka merubah Al-Quran itu tidak dibolehkan dalam agama. Kemudian oleh Imam Jamal melanjutkan kembali ibaratnya, wa ibaratul itqani lisuyuti, dengan menukilkan ibarat Imam As-Suyuti di dalam kitab Ilqan, hal yuhramu kitabatuhu biqalami ghairi arabi, adakah diharamkan akan menulisnya Al-Quran dengan gaya bahasa selain Arab? Qala Darqashi, oleh Imam Masyuti menukilkan pendapat Imam Darqashi, lam ara fihi kalaman li ahadin minal ulama wa yuhtamalul jawazu. Oleh Imam Darqashi tidak pernah melihat suatu pendapat ulama tentang hukum menulis Al-Quran dengan gaya bahasa selain bahasa Arab. Maka di sini beliau berpendapat diihtimalkan, berkemungkinan itu dibolehkan. Li'annahu qad yahsunuhu may yaqra'uhu, karena ilan yang beliau paparkan adalah dengan penulisan demikian bisa memperbaiki orang-orang yang membaca Al-Quran. Yani orang-orang yang tidak bisa membaca Al-Quran dalam bahasa Arab, tetapi bisa membaca hanya dalam bahasa yang dikuasai olehnya. Kemudian mereka merubah bahasa Arab dalam tulisan yang dikuasai olehnya. Maka hal demikian boleh, sebagaimana yang diutarakan oleh Imam Ar-Ramli di atas tadi. Wal aqrabul man'u, tapi pendapat yang lebih beliau pegang yaitu menegah ataupun tidak membolehkan menuliskan Al-Quran ke dalam selain bahasa Arab. Wal mu'tamadul awalu, dan pendapat yang mu'tamad itu pendapat yang awal. Demikian ini yang dipaparkan oleh Imam Badmawi, yang dinukilkan oleh Imam Jamal oleh Muhsyi Al-Jamal dalam kitabnya ini. Kemudian beliau melanjutkan, wa ibaratul qaflam al-mahalli wa tajuzu kitabatuhu la qira'atuhu bi ghairil arabiyyati. Ada pendapat juga dari para ulama boleh menulisnya Al-Quran dengan selain bahasa Arab, tetapi tidak boleh membaca Al-Quran dengan selain bahasa Arab. Tidak boleh membaca Al-Quran dengan selain bahasa Arab. Kalau boleh, kalau menulis saja, menurut pendapat beliau dibolehkan, tapi tidak boleh membacanya ke dalam selain bahasa Arab. Walil maktubi hukmul mushafi fil hamli wal masi, dan bagi tempat yang dituliskan Al-Quran, baik itu pada kertas ataupun pada lainnya yang dituliskan Al-Quran dalam bahasa bukan bahasa Arab, itu dihukumkan sebagaimana hukum mushaf pada hamal dan juga pada menyentuhnya. Walaupun dituliskan dalam bahasa Indonesia, misalnya Yasin wal Qur'anil Hakim dalam bahasa Indonesia, maka terhadap kertas yang dituliskan bahasa tersebut, di situ termaktub tertentu hukum mushaf. Sebagaimana mushaf dilarang memegang dalam keadaan berhadas, demikian juga kertas tersebut yang dituliskan Al-Quran dalam bentuk bahasa Indonesia. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah paparan kita pada
kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan menjadi manfaat dan meluaskan wawasan kita dalam menambah ilmu pengetahuan untuk bisa lebih mendalami tentang Al-Quran dan penulisan-penulisan Al-Quran ini. Demikian, wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji wal ma'ab.